Halo Sobat Matematika, di video kali ini saya akan memberikan latihan soal dan pembahasan untuk setiap jenis pola bilangan. Pertama, pola bilangan ganjil. Perhatikan pola bilangan ganjil berikut. Pola ke-1 atau suku ke-1 adalah 1 titik. Pola kedua 3, pola ketiga 5, dan pola keempat 7. Pertanyaannya, A. Berapakah banyak titik pada pola ke-10? B. Jika banyak titik pada suatu pola adalah 49, pola keberapakah itu? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pola umum. Nah, urutan banyak titik ini dimulai dari angka 1 dan setiap pola bertambah 2. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Sehingga untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan rumus pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N kurang 1. Langkah selanjutnya kita menjawab soal untuk A, pola ke-10. Maka U10 sama dengan 2 kali 10 kurang 1. 2 kali 10, 20 kurang 1, 19. Jadi banyak titik pada pola ke-10 adalah 19. B. Jika banyak titik 49, pola keberapakah itu? Nah, kita tetap menggunakan rumus tadi, 2N kurang 1 sama dengan 49. 2N sama dengan 49 tambah 1 hasilnya adalah 50. N sama dengan 50 bagi 2, maka hasilnya adalah 25. Jadi 49 titik terdapat pada pola ke-25. Berikutnya, pola bilangan genap. Perhatikan pola bilangan genap berikut. Pola ke-1 atau suku pertama 2, pola kedua 4, pola ketiga 6, pola keempat 8. Pertanyaannya A. Berapakah banyak titik pada pola ke-15? B. Jika banyak titik pada suatu pola adalah 48, pola keberapakah itu? Langkah pertama menentukan pola umum. Nah, kita lihat berdasarkan urutan banyak titik. Urutan titik tersebut dimulai dengan 2 titik dan setiap pola bertambah 2, sehingga ini adalah pola bilangan genap. Rumus suku ke N pada pola bilangan genap, UN sama dengan 2 kali N. Langkah selanjutnya menjawab soal. A. Banyaknya titik pada pola ke-15. Maka U15 sama dengan 2 kali N. U15 sama dengan 2 kali 15. Hasilnya adalah 30. Jadi banyak titik pada pola ke-15 adalah 30. B. Jika banyak titik 48 terdapat pada pola keberapakah itu? Maka 2N sama dengan 48. N sama dengan 48 dibagi 2, N sama dengan 24. Jadi 48 titik terdapat pada pola ke-24. Ketiga, pola bilangan aritmatika. Perhatikan pola bilangan aritmatika berikut. 3, 7, 11, 15, 19. Pola di atas adalah pola bilangan aritmatika dengan beda atau selisihnya 4. A. Tentukan suku ke-20 dari pola tersebut. B. Jika suku ke N dari pola tersebut adalah 79, tentukan nilai N. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara sukunya. Nah, pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap bisa menggunakan rumus pola bilangan aritmatika karena memiliki selisih yang sama yaitu 2. Namun yang membedakan pola bilangan ganjil dimulai dari 1 dan pola bilangan genap dimulai dari 2. Langkah pertama menentukan pola umum. Berdasarkan pola tersebut, kita bisa menggunakan rumus aritmatika UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Diketahui suku pertama atau A sama dengan 3, beda atau selisihnya 4. Langkah kedua menjawab soal. A. Tentukan suku ke-20 pola tersebut. Maka U20 sama dengan A tambah buka kurung 20 kurang 1 kali B. Maka U20 sama dengan 3 tambah 19 dikali 4. U20 sama dengan 3 tambah 76. U20 sama dengan 79. Jadi suku ke-20 adalah 79. B. Jika suku ke N dari pola tersebut adalah 79, tentukan nilai N. Nah, UN sudah diketahui yaitu 79.
Maka kita masukkan rumus A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B sama dengan 79. 3 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 4 sama dengan 79. Buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 4 sama dengan 79 kurang 3, 76. N kurang 1 sama dengan 76 dibagi 4 yaitu 19. N sama dengan 19 ditambah 1 yaitu 20. Jadi nilai N adalah 20. Keempat, contoh soal pola bilangan geometri. Perhatikan pola bilangan geometri berikut. 2, 6, 18, 54, 162. Pola di atas adalah pola bilangan geometri dengan rasio 3 atau setiap suku dikali 3. A. Tentukan suku ke-8 dari pola tersebut. B. Jika suku ke-n dari pola tersebut adalah 4374, tentukan nilai n. Perlu diingat ya teman-teman bahwa pola bilangan geometri adalah pola bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap antara sukunya. Nah, langkah untuk mengerjakan soal tersebut yaitu menentukan pola umum terlebih dahulu. Nah, dari barisan 2, 6, 18, 54, 162, suku pertama adalah 2 dan rasionya 3. Sehingga kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Langkah kedua menjawab soal. A. Menentukan suku ke-8 dari pola tersebut. U8 sama dengan A kali R pangkat 8 kurang 1. U8 sama dengan A kali R pangkat 7. U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. U8 sama dengan 2 kali 2187. Jadi suku ke-8 adalah 4374. B. Jika suku ke-n 4374 terdapat pada pola keberapakah itu? Caranya kita tetap menggunakan rumus yang sama, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Karena UN-nya sudah diketahui yaitu 4374, jadi kita tulis 4374 sama dengan 2 kali 3 pangkat N kurang 1. 4374 dibagi 2 karena pindah ruas maka hasilnya 2187. 2187 sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Nah, 2187 sama dengan 3 pangkat 7. Jadi kita tulis 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat N kurang 1. N kurang 1 sama dengan 7. N sama dengan 7 tambah 1 yaitu 8. Jadi nilai N adalah 8. Kelima, contoh soal pola bilangan persegi. Perhatikan pola bilangan persegi berikut. Pola yang pertama atau suku pertama adalah 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, dan suku keempat 16. Pertanyaan A, berapakah banyak titik pada pola ke-12? B, jika banyak titik pada suatu pola adalah 225, pola keberapakah itu? Nah, perlu diingat ya teman-teman, pada pola bilangan persegi, banyak titik pada pola Kn selalu sama dengan N pangkat 2 atau kuadrat dari N. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita menentukan pola umum. Nah, dari gambar terlihat bahwa pola pertama diperoleh dari 1 pangkat 2 yaitu 1. Pola kedua diperoleh dari 2 pangkat 2 yaitu 4. Pola ketiga 3 pangkat 2 yaitu 9 dan pola keempat 4 pangkat 2 yaitu 16. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah pola bilangan persegi. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nah, karena pertanyaannya yang pertama pola ke-12 itu berapa, maka kita menggunakan rumus U12 sama dengan 12 pangkat 2. U12 sama dengan 12 kali 12 yaitu 144. Jadi banyak titik pada pola ke-12 adalah 144. B. Jika banyak titik pada suatu pola adalah 225, pola keberapakah itu? Nah, N kuadrat sama dengan 225. N sama dengan akar dari 225, maka N adalah 15. Jadi 225 titik terdapat pada pola ke-15.
Keenam, contoh soal pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang dibentuk dari susunan titik dengan n baris dan n tambah 1 kolom. Nah, kita lihat pada pola di bawah ini, pola pertama atau suku pertama diperoleh dari 1 baris kali 2 kolom. Suku kedua diperoleh dari 2 baris kali 3 kolom. Suku ketiga diperoleh dari 3 baris kali 4 kolom. Suku keempat diperoleh dari 4 baris kali 5 kolom. Dan suku kelima diperoleh dari 5 baris kali 6 kolom. Nah, soal pertama atau A, berapakah banyak titik pada pola ke-10? B, jika banyak titik pada suatu pola adalah 72, pola keberapakah itu? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung, di mana UN banyaknya titik pada pola ke N nomor pola atau banyak baris, N tambah 1 banyak kolom. A, ditanya banyak titik pada pola ke-10. Maka U10 sama dengan 10 kali buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung. U10 sama dengan 10 kali 11. Maka U10 sama dengan 110. Jadi banyak titik pada pola ke-10 adalah 110 titik. B, jika banyak titik 72 terdapat pada pola keberapakah itu? Maka kita tetap menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan N kali buka kurung N tambah 1. Ya, 72 sama dengan N kali buka kurung N tambah 1. Nah, kita cari nilai N sehingga N kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung hasilnya itu 72. Nah, yaitu 8 ya, 8 kali buka kurung 8 tambah 1 tutup kurung sama dengan 8 kali 9, hasilnya 72. Maka N sama dengan 8. Jadi, 72 titik terdapat pada pola ke-8. Ketujuh, contoh soal pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga terbentuk dari penjumlahan bilangan asli secara berurutan mulai dari 1. Contohnya seperti di atas. Pola pertama atau suku pertama 1, suku kedua diperoleh dari 1 tambah 2 yaitu 3, suku ketiga diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 6, suku keempat diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 10, dan suku kelima diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yaitu 15. Pertanyaannya A, berapakah banyak titik pada pola ke-12? B, jika banyak titik pada suatu pola adalah 91, pola keberapakah itu? Caranya kita bisa menggunakan rumus pola bilangan segitiga. UN sama dengan N kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. UN banyak titik pada pola ke N nomor pola, baris ke N memiliki N titik. Untuk pertanyaan pertama, banyak titik pada pola ke-12. Maka U12 sama dengan 12 kali buka kurung 12 tambah 1 tutup kurung per 2. 12 tambah 1, 13. Maka 12 kali 13 per 2. 156 per 2. 156 dibagi 2, 78. Jadi banyak titik pada pola ke-12 adalah 78. B, jika banyak titik 91 terdapat pada pola keberapakah itu? Nah, untuk menyelesaikan soal yang bagian kedua ini, kita bisa menggunakan rumus yang sama ya teman-teman. Jadi, N kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan UN. Karena UN sudah diketahui yaitu 91, maka bentuknya kita rubah menjadi N kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung sama dengan 182. 182 diperoleh dari 91 kali 2 karena 2 pindah ruas ke kanan ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya menjadi N kuadrat tambah N kurang 182 sama dengan 0. Nah, buka kurung N kurang 13 tutup kurung kali buka kurung N tambah 14 tutup kurung sama dengan 0. N sama dengan 13 atau N sama dengan min 14. Karena N positif maka N sama dengan 13. Jadi 91 titik terdapat pada pola ke-13. Sekian video kali ini teman-teman. Apabila ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.